Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggraini. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 3, yaitu metode perakitan produk. Pada materi pembelajaran kali ini saya akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama konsep lini perakitan, yang kedua proses perakitan jaringan RT/RW-NET, dan yang ketiga line dancing. Pada bagian A, yaitu konsep lini perakitan. 1. Apa itu lini perakitan? Lini perakitan manual maupun otomatis merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian biasanya yang memiliki suku cadang. Suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Proses ini menghasilkan tingkat produksi yang lebih cepat daripada metode biasa, di mana untuk membuat satu produk jadi, seluruh bagian produk tersebut dirakit oleh satu orang ahli. Bentuk paling terkenal dari konsep lini perakitan adalah perakitan bergerak yang dikembangkan oleh Ford Motor Company pada tahun 1908 dan 1915. Layout produksi terdiri dari 4 jenis job shop, flow line, calculation manufacturing system, dan continuous process, berturut-turut berdasarkan volume produksi yang semakin besar dan variasi yang semakin kecil. Waktu siklus kerja dapat dihitung dengan menjumlahkan waktu pemesanan dengan waktu kerja operator. Dalam sel manufaktur, routing proses menggolongkan routing berdasarkan kesamaan prosesnya. Grup teknologi merupakan penggabungan part yang mirip untuk memudahkan desain dan proses produksi. Keuntungannya memperpendek MLT, material handling berkurang, perencanaan dan penjadwalan sederhana, mengurangi WIP, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu stop, meningkatkan kepuasan. Adapun 2 masalah penting dalam penyeimbangan lini adalah A. Penyeimbangan lini antar stasiun kerja, B. Menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Dan berikut adalah karakteristik dari permasalahan assembly line dancing. A. Ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. B. Ada kendala terdahuluan yang memaksa sebagian proses baru bisa dimulai setelah proses persyaratan selesai. C. Bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. D. Tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala terdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. 2. Konsep lini dalam tata letak biorientasi produk. Dalam tata letak biorientasi produk dikenal 2 macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin, seperti yang disebutkan oleh Heiser dan Render. Terdapat 2 jenis tata letak yang berorientasi pada produk, yaitu lini pabrikasi dan lini perakitan. Lini pabrikasi membuat 13 komponen seperti ban mobil atau komponen logam sebuah kulkas pada beberapa mesin. Lini perakitan meletakkan komponen yang dipabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. 3. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengitatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain, dalam urutan rangkaian proses produksi. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. B. Perakitan dengan pemilihan. C. Perakitan secara individual. 4. Jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biaya, faktor, bentuk, dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya ada 2 macam jenis perakitan, yaitu perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional.
atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana, tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Produk seri. Jenis perakitan produk seri. Jenis seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contoh proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Pada bagian B yaitu proses perakitan jaringan RT/RW-Net. 1. Konsep jaringan RT/RW-Net. Konsep lain dari RT/RW-Net adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. 2. Membangun RT/RW-Net sederhana menggunakan mikrotik. RT/RW-Net mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Pada bab ini kita akan belajar bagaimana cara membangun layanan RT/RW-Net sederhana menggunakan mikrotik. Setelah menentukan perangkat-perangkat yang digunakan, maka langkah awal dari pembuatan RT/RW-Net adalah mengkonfigurasi router kita agar dapat mengakses ke internet pada mikrotik. Kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik. Untuk mengaktifkan ada dua cara, yaitu A. Hard reset. Hard reset biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik, tetapi tidak bisa mengakses mikrotik dengan Winbox. Cara melakukan hard reset adalah 1. Pastikan router dalam keadaan mati. 2. Tekan tombol reset dan tahan. 3. Nyalakan router tanpa melepas tombol reset. 4. Tahan selama kurang lebih 5 detik. B. Soft reset. Soft reset dilakukan jika kita ingin mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi RAMOS lain. Cara melakukan soft reset: 1. Masuk ke menu Winbox kemudian buka terminal. 2. Ketik perintah system reset configuration kemudian tekan enter. 3. Mikrotik akan robot. Setelah melakukan reset, maka kita bisa memasang kabel internet pada X1. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan saluran nirkabel untuk melakukan broadcast internet, maka kita perlu konfigurasi WLAN pada mikrotik. Cara melakukan konfigurasi WLAN: A. Memasukkan menu Winbox. B. Klik menu wireless, kemudian klik ada 2 kali pada WLAN 1. Setelah muncul Windows Interface, klik Security Profiles untuk memberikan password pada wireless kita sehingga tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Kemudian klik tanda tambah dan isi kolom berikut. 6. Diisi nama security, WPA preset key, diisi password yang akan kita pasang pada WiFi kita. Kemudian isikan lagi pada kolom WPA 2 preset key. Klik OK. Di klik tab wireless, kemudian klik tab interface, klik 2 kali WLAN dan isikan konfigurasi pada kolom-kolom berikut. Mode Outbreak SSID, isikan dengan nama yang akan kalian gunakan sebagai nama RT/RW-Net kalian. Set profile security profile, dari security profile yang kita buat. Klik OK. Langkah berikutnya adalah memberikan IP address pada WLAN kita sehingga jaringan kita dapat diakses oleh klien. Cara konfigurasi IP address pada WLAN yaitu: A. Klik IP, kemudian klik address. B. Setelah window address list muncul, klik tanda tambah untuk mengkonfigurasi IP address pada WLAN. Pada kolom address, isikan alamat IP yang akan kita gunakan, misal 192.168.100.1/24. Kemudian pada interface pilih WLAN 1. Setelah itu klik OK untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, agar klien tidak berebut bandwidth internet, maka kita harus membuat aturan agar klien bisa mendapatkan bandwidth secara merata. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan fitur Simple Queue pada mikrotik untuk melakukan pembagian bandwidth. Langkah konfigurasi adalah sebagai berikut. A. Buka Winbox dan klik Queue pada menu kiri sehingga muncul window Quick
list. B. Kemudian kita akan setting queue parent sebagai kontrol bandwidth yang akan kita bagikan ke klien. Pada simple quiz, tab klik tanda tambah. Kemudian pada tab general isikan nama target dan maksimum limit upload dan download. C. Untuk memberikan aturan ke klien, maka selanjutnya kita akan membuat klik queue. Pada klik queue, target address dapat kita tentukan dengan mengisikan IP address klien. Pada kolom target, isikan alamat IP klien, kemudian pada max limit, isikan maksimal bandwidth yang didapatkan oleh klien. Klik Apply untuk menyimpan konfigurasi. D. Langkah selanjutnya adalah memberikan garansi bandwidth kepada klien sehingga klien tidak akan kehabisan bandwidth. Caranya dengan masuk ke tab Unpass, kemudian isikan limit up dengan bandwidth minimal dan tentukan pairnya. Klik OK untuk menyimpan konfigurasi. E. Ulangi langkah dan D. Untuk memberikan limitasi pada klien lain. Jangan lupa menentukan target address-nya. Pada bagian C yaitu line balancing. 1. Definisi line balancing. Line balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antara proses secara seimbangan, sehingga tidak ada proses yang ideal akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Konsep line balancing adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi. Dalam konsep ini, elemen-elemen kooperasi akan digabung-gabung menjadi beberapa stasiun kerja. Tujuan umum penggabungan ini adalah untuk mendapatkan rasio idle menganggur yang serendah mungkin. 2. Tujuan menyusun line balancing. Keseimbangan lintasan perakitan bertujuan agar suatu pekerja dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja, sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama persatuan waktu. Tujuan ini tercapai apabila A. Lintasan bersifat seimbang. Setiap stasiun kerja mendapat beban kerja yang sama, nilainya diukur dengan waktu. B. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya. Minimum di setiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses. C. Jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. A. Keunggulan tata letak ini adalah ongkos penanganan material lebih rendah. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. Persediaan bahan setengah jadi rendah. Pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. B. Kelemahan tata letak produk. Ketidakfleksibelan, subscribe to view the full dokumen, pekerjaan yang membosankan bagi pekerja, investasi mahal pada mesin-mesin khusus, kesaling bergantungan antar mesin pada satu lintasan yang sangat tinggi. Satu mesin mogok bisa menghentikan seluruh mesin lain. 3. Manfaat line balancing. Adapun manfaat dari line balancing atau keseimbangan lini ini adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan efisiensi proses. B. Menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur. C. Mengurangi waktu proses secara keseluruhan. D. Meningkatkan rasio pencapaian target produksi. E. Meningkatkan profil. F. Mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. 4. Penggunakan line balancing. Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan lini produksi atau line balancing ini. A. Mengetahui take time setiap stasiun kerja. B. Membuat rincian proses. C. Memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. D. Identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. E. Analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. F. Evaluasi dan pemantauan hasil. 5. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. Berikut ini adalah masalah-masalah utama yang seringkali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Beagle. A. Kendala sistem. Hal ini berkaitan aratan perawatan dan maintenance.
B. Menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah pada line dancing yang dijelaskan secara berurutan. A. Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. B. Mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. C. Menetapkan prediksi kontrak jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. 6. Metode pemecahan dalam line dancing. Adapun metode-metode pemecahan masalah dalam line dancing yaitu A. Metode heuristik adalah seni dan berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menunjukkan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan. B. Metode analisis atau matematis adalah metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa bersamaan dan pertidaksamaan. C. Metode simulasi adapun metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. 7. Keseimbangan lintasan line dancing produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses fabrikasi. Pergerakan yang terus-menerus kemungkinan besar dicapai dengan operasi-operasi perakitan yang dibentuk secara manual ketika beberapa operasi dapat dibagi dengan durasi waktu yang pendek. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. Semakin tinggi kecepatan lintasan, jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan akan semakin menjadi banyak. 8. Presence diagram. Presence diagram digunakan sebelum melangkah pada penyelesaian menggunakan metode keseimbangan lintasan. Adapun tanda yang dipakai dalam presence diagram adalah A. Simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi asli dari suatu proses operasi. B. Tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. C. Angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi. 9. Istilah-istilah dalam line dancing. A. Waktu menganggur. B. Keseimbangan waktu senggang. C. Efisiensi stasiun kerja. D. Efisiensi lintasan produksi. E. Smooth Index. F. Workstation. Sebelumnya saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan kata atau penyampaian saya dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih.